Ringkasan Podcast 4 Kitab Sunda Kuno Gerbang ke Peradaban Pasundan Aditya Gunawan Chronicles 22 Pengantar Tutorial ini menggali warisan yang kaya dari peradaban Sunda kuno melalui lensa 4 teks kuno yang signifikan. Terinspirasi oleh wawasan Dr. Aditya Gunawan, tutorial ini mengupas aspek-aspek unik dari teks-teks ini dan relevansinya dalam memahami budaya, sistem hukum, dan kosmologi wilayah Pasundan selama abad ke-14 dan ke-15. Langkah 1. Memahami peradaban Sunda kuno. Jelajahi konteks sejarah. Peradaban Sunda kuno berkembang pesat di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Jawa Barat, Indonesia. Sangat penting untuk memahami kondisi sosial politik pada masa itu. Kenali tokoh-tokoh kunci. Sadari kontribusi para sarjana seperti Dr. Aditya Gunawan, yang mengkurasi dan mempelajari teks-teks kuno. Pelajari bahasa. Pelajari tentang bahasa Sunda kuno yang digunakan dalam teks-teks ini, karena bahasa tersebut mencerminkan seluk-beluk budaya dari era tersebut. Langkah 2. Mengkaji 4 teks kanonik. Sang Hyang Hayu. Selidiki tema-tema harmoni spiritual dan keadaan eksistensi yang ideal. Sang Hyang Siksa Guru, pahami ajaran moral dan pedoman etika yang disediakannya. Sang Hyang Sasana Maha Guru, fokus pada konten instruksional dan perannya dalam pendidikan. Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, analisis implikasi hukum dan peraturan kemasyarakatan di dalamnya. Langkah 3, menganalisis konsep agama dan filsafat. Sistem keagamaan yang unik. Periksa keyakinan dan praktik keagamaan yang khas dari masyarakat Sunda kuno, yang seringkali menggabungkan tradisi dan spiritualitas lokal. Kosmologi. Pelajari tentang konsep dunia yang dibagi menjadi 3 alam. Alam atas, alam tengah, dan alam bawah. Pemahaman ini membentuk pandangan dunia dan eksistensi mereka. Langkah 4. Menyelidiki kerangka hukum. Modernitas sistem hukum. Temukan bagaimana prinsip-prinsip hukum yang diuraikan dalam teks-teks kuno mencerminkan struktur tata kelola yang maju. Struktur yudisial, pelajari organisasi hierarkis yang dijelaskan dalam teks-teks hukum dan implikasinya terhadap tatanan sosial. Langkah 5. Menjelajahi etika lingkungan. Etika lingkungan. Selidiki bagaimana peradaban Sunda kuno memandang hubungan mereka dengan alam dan lingkungan, dengan menekankan pada keberlanjutan. Aplikasi praktis, renungkan bagaimana praktik-praktik kuno ini dapat menginformasikan etika dan kebijakan lingkungan modern. Langkah 6. Belajar dari dampak kolonial. Dampak kolonialisme, analisis gangguan historis yang disebabkan oleh kekuatan kolonial dan dampaknya terhadap warisan Sunda kuno. Pelajaran untuk masa kini. Pertimbangkan bagaimana pelajaran dari Sunda kuno dapat menginformasikan masyarakat kontemporer, terutama dalam melestarikan identitas budaya. Kesimpulan. Penjelajahan peradaban Sunda kuno melalui teks-teks kunonya memberikan wawasan berharga tentang budaya, sistem hukum, dan etika lingkungannya. Dengan mempelajari teks-teks ini, kita dapat menghargai kompleksitas masyarakat historis dan mengambil pelajaran yang dapat diterapkan dalam konteks modern. Selanjutnya, pertimbangkan untuk menyelami lebih dalam setiap teks untuk pemahaman yang lebih komprehensif atau menjelajahi peradaban kuno serupa untuk membandingkan praktik-praktik budaya.